tadi mereka sudah singgah sholat maghrib di masjid, yaitu Masjid Kapiroe. Namun dengan itu tetap beliau untuk utuh, yaitu bisa bersama dengan kita lagi. Mudah-mudahan apa semua yang beliau lakukan atau teman-teman perbuat, yaitu mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung saja kepada Ustaz untuk bisa memberikan materi, yaitu kepada kita, kepada Ustaz Karim Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta saudara-saudaraku seiman, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Dari kita tidur hingga tidur kembali, kita diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada alasan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepada Allah untuk tidak bersyukur, ya, untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang paling agung, nikmat yang paling patut untuk kita syukuri bersama. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di pagi hari dia masih mempunyai lauk untuk dimakan untuk hari itu, ya, dan dia diberikan keluarga, maka dia sama saja mendapatkan nikmat, ya, seisi dunia, ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu bunyi hadisnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang berjasa, Nabi yang telah memberikan kejelasan kepada kita, Nabi yang telah menjelaskan kepada kita semua perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pertemuan kita di malam hari ini, di malam Jumat ini, malam yang penuh berkah, kita akan mendengarkan salah satu kisah yang sangat berharga, kisah yang begitu banyak memberikan pelajaran kepada kita. Dan kisah ini juga akan membuktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya, ya. Dan dari kisah ini nanti kita akan menjelaskan
dan menjelaskan juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pemilik kisah ini. Ya. Dan kita langsung saja bahwa pemilik kisah ini adalah salah seorang ulama, ya, salah seorang ulama besar. Namanya adalah ya, Abu Bakar Ahmad bin Amr Ibnu Abdul Khaliq. Ya, Ibnu Abdul Khaliq. Dan beliau sering dipanggil Imam Al-Bazzar. Ya. Makanya kita di sini akan menyebutkan beliau dengan nama Imam Al-Bazzar. Dan Imam Al-Bazzar ini adalah salah seorang juga ya yang banyak juga buku-bukunya, diantaranya adalah Musnad Al-Kabir dan Al-Illal, ya, yaitu menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir. Ya. Dan beliau adalah salah seorang ulama besar. Hingga dikatakan setelah Ali bin Al-Madini tidak ada yang lebih alim tentang hadis daripadanya, ya, bahwa Imam Al-Bazzar ini adalah orang yang paling tahu juga tentang ilmu hadis. Ya. Kita langsung saja kepada kisahnya, bahwa pada suatu hari Imam Al-Bazzar, ya, beliau menetap di salah satu tempat yang ada di Mekah, ya, di pinggiran Mekah, ya. Dan pada waktu itu masa yang dimana orang-orang banyak mengunjungi Ka'bah. Pada waktu itu beliau tinggal di dekat Mekah pada musim haji. Pada suatu hari, di pagi hari tersebut, Imam Al-Bazzar sangat-sangat merasa lapar. Maksudnya beliau merasakan lapar yang sangat. Beliau lapar. Dan di rumahnya tidak ada makanan, jemaah sekalian. Di rumahnya tidak ada makanan. Olehnya itu beliau keluar, tidak hanya bertahan di rumah saja. Beliau berusaha. Beliau berusaha untuk mencari makan di luar. Setelah beliau mencari makanan, namun beliau tidak mendapatkan makanan. Tiba-tiba jemaah sekalian, di salah satu perjalanan beliau menemukan sesuatu yang berharga, di mana beliau menemukan suatu bungkusan yang dimana bungkusan tersebut dibungkus dengan kain sutra dan diikat juga dengan ikat yang terbuat juga dari kain sutra. Maka Imam Al-Bazzar membawa bungkusan tadi ke rumahnya. Dia bawa, dia selamatkan. Dan di sini satu pelajaran yang bisa kita ambil jemaah sekalian, bahwa ketika kita menemukan barang yang hilang, daripada orang lain menemukan yang tidak amanah, ketika kita amanah, kita ambil barang tersebut, kita selamatkan. Selamatkan. Apalagi barang tersebut adalah barang yang berharga. Ya. Kita ambil, kita bawa ke rumah. Dan ketika barang tersebut berharga bagi seseorang, maka jangan kita gunakan. Jangan kita pakai barang tersebut. Kita simpan. Kalau dalam fikih itu istilahnya barang hilang itu luqatah, barang yang hilang, yaitu hukum menemukan barang yang hilang. Ketika barangnya berharga, misalnya kita dapatkan uang 50.000, berharga tidak sekarang? Berharga. Maka kita simpan, jangan kita belanjakan. Ya. Kalau cuma kita menemukan 1.000, 2.000, 3.000, berharga tidak? Ya, mungkin untuk sekarang mungkin tidak berharga 1.000, ambil saja, tidak apa-apa kita belanjakan. Ya, kalau hanya 1.000. Ya, kita menemukan misalnya pulpen di jalan, buku, ya diambil saja. Atau kita menemukan ada nasi kuning, kita ambil. Ya. Kita ambil, kita makan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orangnya ganti. Ya, ada orangnya, siapa tadi temukan ini? Saya, ganti. Kita harus wajib ganti. Karena dalam hukum menemukan barang yang hilang, yang berharga, kita tahan barang tersebut sampai 1 tahun. Ya. Kalau tidak ada juga mengaku,
maka kita bisa ya gunakan atau kita infakkan atas nama orang, atas apa kita niatkan ya untuk yang pemilik barang tadi. Misalnya 300.000 kita dapat, ya kita taruh di masjid saja kalau sudah sampai satu tahun ya. Namun kalau tidak berharga bisa kita gunakan, karena tidak mungkin nasi kuning tersebut kita simpan sampai 1 tahun. Iya, nafai, bisa basi nasi kuningnya. Ini ketika menemukan barang yang hilang di jalan. Ini yang dipraktikkan oleh Imam Al-Bazzar. Ketika dia bawa bungkusan tadi ke rumah, apa kira-kira bungkusan tersebut jemaah sekalian? Dia buka ikatannya, dia buka bungkusannya, beliau sangat kaget. Ternyata di dalam bungkusan tersebut ada kalung yang terbuat dari mutiara, yang dimana kalungnya tersebut terbuat dari mutiara. Ya. Berharga sekali ini. Ya. Dan beliau pada saat itu sangat lapar jemaah sekalian. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, ini rezeki ini. Ya. Naratai, ya, lapar ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin saja kita jual itu barang, kita belikan makanan. Tapi apa? Ya, apa tindakan dari Imam Al-Bazzar ketika dia tahu bahwa yang dia temukan adalah salah satu barang yang sangat berharga, yaitu kalung yang terbuat dari mutiara. Ya, mutiara. Dia simpan. Dia tidak pakai. Dia, saya lapar ini. Lebih baik saya belanjakan, nanti kalau ada orangnya saya gantikan ya uangnya. Tapi tidak dia simpan. Dia lanjut keluar lagi untuk mencari makanan jemaah sekalian, karena dia pada saat itu lapar sekali. Ya, lapar sekali. Ketika dia mencari makanan, ya, di perjalanan dia menemukan seorang kakek ya yang sudah tua umurnya, yang dimana kakek tersebut dia berteriak, siapa yang menemukan barang yang dibungkus, yang dimana barangku tersebut dibungkus dengan ya, dia tidak sebut cuma barang saja yang dibungkus ya, maka aku akan berikan dia jaminan atau uang sebanyak 500 dinar. Banyak ini 500 dinar ini, miliaran kalau tidak salah, wallahu a'lam. Ya, 500 dinar dikasih. Barang siapa yang menemukan barangku, ya hilangnya di sini, yang dibungkus, maka aku akan berikan dia semacam imbalan, hadiah. Berapa tadi? 500 dinar cuma sekalian. Nah dia sakit banyak. 1 dinar tahu berapa ya? Nanti dicari saja. Baik, ketika Imam Al-Bazzar mendengar tadi kakek tadi berteriak mengumumkan barangnya hilang, ya, dan pelajaran juga kita luput tadi. Ketika kita menemukan barang, hendaknya kita umumkan, ya, bisa kita umumkan di tempat kita menemukan barang tadi. Mungkin kita tulis di kertas siapa yang hilang barangnya ini, tapi jangan disebutkan ciri-cirinya, ya, jangan disebutkan ciri-cirinya. Bilang saja saya temukan barang di sini uang, nah, uang saja. Ya, jangan disebutkan 50.000. Ya, apalagi di zaman sekarang ini susah dicari orang yang jujur. Nanti dia datang, doiku pangan, padahal lain doi bukan uangnya. Ya, karena dia tahu, karena kita sudah bilang 50.000. Ya, makanya ketika mengumumkan jangan sebutkan ciri-ciri barang yang kita temukan. Nah, ketika kakek tadi mengumumkan barangnya hilang, dia ajak Imam Al-Bazzar ketemu dengan kakek. Apakah betul engkau kehilangan sesuatu? Iya. Kenapa? Tidak. Ayo, mari kita ke rumah. Dia belum sampaikan juga. Mari kita ke rumah. Dia ajak ke rumah tadi kakek tadi. Setelah sampai di rumahnya Imam Al-Bazzar, maka Imam Al-Bazzar memperlihatkan ya barang yang ditemukan tadi. Belum dia perlihatkan. Dia suruh kakek tadi, bagaimana ciri-ciri barang Anda yang hilang tadi? Nah ini disebutkan dulu. Ya, jangan langsung dikasih. Bagaimana ciri-cirinya? Maka kakek tadi dia mengatakan ciri-cirinya bungkusannya dari kain sutra, pengikatnya juga dari kain sutra, dan di dalamnya adalah kalung yang terbuat dari mutiara. Oh, berarti apa yang saya temukan adalah milikmu. Maka dia keluarkan, dia ambil barang yang dia temukan, dia serahkan
kepada kakek tadi. Masya Allah. Kemudian setelah kakek tadi gembira sekali, Masya Allah, karena kalung yang berharga terbuat dari mutiara, gembira sekali. Dia penuhi janjinya tadi bahwa siapa yang menemukan akan dikasih imbalan berapa tadi? 500 dinar. Masya Allah. Mari kita lihat, apakah Imam Al-Bazzar dengan senang hati menerima imbalan yang diberikan oleh kakek tadi? Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bazzar? Dia mengamalkan ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya aku, ya, dalam ayat itu dikatakan sesungguhnya kami memberi makan kalian, lalu nuridu minkum jaza. Kami tidak ingin imbalan. La nuridu minkum jaza wala syukura. Ya, kami tidak menginginkan imbalan. Yang kami inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bazzar dia tinggalkan, dia tidak menerima imbalan tadi 500 dinar. Karena apa? Karena dia memberikan itu bukan mengharapkan imbalan, dia memberikan bukan miliknya. Bukan miliknya. Karena pemiliknya berhak untuk memiliki barang tadi. Dia tolak. Sesungguhnya saya memberikan ini bukan mengharapkan imbalan. Saya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan hadiah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lagi kesempatan. Tapi sebenarnya ketika Imam Al-Bazzar mengambil barang tersebut, bisa tidak? Hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Boleh sekali jemaah sekalian. Sama seperti kalau kita khutbah di Palu ya, atau di mana, ya habis khutbah dikasih amplop, ya terserah mau diambil atau tidak. Iya. Iya. Itu kan bukan kita minta. Yang penting hati kita jaga, jangan berceramah atau berkhutbah tujuannya itu. Iya, menggawa amplop, ya. Apalagi di Pentana masih ginam baso. Oh. Iya, semangat ya. Itu, tapi dijaga, yang penting dijaga keikhlasan, ya, dalam menyampaikan, apalagi menyampaikan kebenaran. Ini yang dipraktikkan oleh Imam Al-Bazzar, Masya Allah. Karena memang Imam Al-Bazzar ada salah seorang ulama, dia tahu sekali itu. Ya, dia tidak mengambil, padahal kalau diambil tidak apa. Karena rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka itu, kata ulama itu menandakan bahwa orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Bazzar menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, dia tidak terima. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin mengharapkan imbalan dan ucapan terima kasih. Kalau kita sekarang ini, ya, ketika memberikan sesuatu atau ketika selesai melaksanakan sesuatu untuk orang lain, ya, kebanyakan di antara kita mengharapkan ini dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, singkat cerita, ketika suatu hari di mana Imam Al-Bazzar tinggal di Mekah, dia ingin keluar dari kota Mekah. Dia ingin mengunjungi salah satu daerah di mana dia keluar dari Mekah itu, dia menyeberangi lautan naik kapal. Ya. Naik kapal atau perahu, yang penting dia naik kapal melalui perjalanan laut. Jemaah sekalian, ketika Imam Al-Bazzar naik kapal, tiba-tiba qadarullah kapal mereka terombang-ambing. Dan pada saat itu gelombang begitu tinggi. Ya. Ombak begitu kencang. Ya. Dan qadarullah perahu mereka karam. Kapal mereka tenggelam, habis semua harta-harta yang ada di dalam kapal. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ketakwaan Imam Al-Bazzar diselamatkan dari kecelakaan tersebut. Seluruh penumpang tidak ada yang selamat.
tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah salah satu pelajaran bahwa memang orang yang bertakwa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dijaga dirinya, dijauhkan dari musibah. Ya. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bazzar dia selamat karena dengan usahanya juga. Dia menyelamatkan diri dengan mengambil salah satu potongan-potongan seperti kayu dari kapal tersebut. Akhirnya dia dibawa oleh ombak ke sana kemari dan dia berpegangan di kayu tersebut sampai dia di tepi pantai. Sampai dia di tepi pantai. Alhamdulillah diselamatkan dia. Ketika dia sampai di tepi pantai, ternyata dia sampai di suatu daerah yang dia tidak kenal daerah tersebut. Dia tidak kenal itu desa apa ini. Ya. Dia berjalan. Dia singgah di satu masjid, di mana masjid tersebut tidak ada penghuninya. Ya. Dia duduk di situ, dia istirahat di situ. Kemudian dia lihat ada Al-Quran yang berserakan. Ya. Dia kumpul, dia baca. Kemudian tiba-tiba ada penduduk desa tadi masuk ke dalam masjid. Dia lihat Imam Al-Bazzar membaca Al-Quran. Kemudian dia tanya, dari mana? Dia bilang, saya dari sini. Ya. Bisakah engkau mengajarkan kami Al-Quran, membaca, menulis? Oh iya bisa. Ya. Diminta Imam Al-Bazzar untuk tinggal di situ mengajar Al-Quran, mengaji. Karena orang-orang di situ adalah ummi semua, orang-orang tidak pintar membaca, tidak pintar menulis. Maka Imam Al-Bazzar mengamalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya. Dan di sini juga satu pelajaran jemaah sekalian, bahwa jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah kita orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, sekecil apapun ya pertolongan kita. Ketika kita diberikan ilmu, maka kita ajarkan ilmu tersebut. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, ya, yang pernah sudah saya sampaikan di sini adalah ketika beliau ditanya, ayyun nasi ahabbu ilallah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya, manusia yang lainnya. Mengajar mengaji, mengajar menulis Al-Quran, ini semua adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang dimana kita dapatkan sampai kita meninggal nanti. Olehnya itu jemaah sekalian, jangan kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. La tahqiranna bima'rufi syai'a, kata Rasulullah. Jangan kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Boleh jadi itu yang membuat kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengajar ibu-ibu mengaji, ya, seperti Pak Imam, ya, mengajar anak-anak di sini, ya, atau ada ya Mas Pak Yogi mengajar mengaji, itu bermanfaat. Apalagi di sini mungkin belum ada yang masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengaji. Buka TPA, enggak apa-apa, masya Allah. Berapa banyak anak-anak mengaji, dia pintar, besar, dia ajar lagi, dia pintar karena kita mendapatkan terus amal pahala, masya Allah. Biar kita sudah meninggal, masih kita dapatkan pahalanya. Ini yang dipraktikkan oleh Imam Al-Bazzar. Dia terima. Lama Imam Al-Bazzar tinggal di kampung tersebut jemaah sekalian. Dia ajar mengaji. Namun tiba-tiba Imam Al-Bazzar ingin pamit jemaah sekalian. Ingin pamit, ya, dia ingin ke Mekah kembali. Dia pamit kepada kepala suku di situ. Ya, saya mau balik dulu ini. Saya sudah rindu dengan negeriku, saya sudah kampungku. Ya, saya mau kembali. Namun, memang kalau ketika seseorang sudah mencintai, dia berusaha bagaimana orang tersebut untuk tidak meninggalkannya. Iya. Sama seperti kemarin Ustadz di sini, ya, mau pamit pasti sedih semua ditinggalkan. Ya. Ikut strategi ini nanti saya sampaikan bagaimana caranya supaya menetap. Namun kepala suku tersebut sangat sedih. Kenapa wahai Imam Al-Bazzar?
Ya, kami sudah cinta kepada kamu. Engkau sudah mengajarkan kami mengaji, mengajarkan kami menulis, baca Quran. Kenapa engkau tinggalkan kami? Ya, karena memang namanya kampung halaman pasti tidak dilupa itu. Ya. Namun Imam Al-Bazzar tetap, saya mau balik. Jangan. Maka kepala suku di situ memikirkan bagaimana caranya supaya Imam Al-Bazzar ini dia menetap di sini. Maka tiba ide. Wahai Imam Al-Bazzar, kami akan menikahkan engkau dengan seorang wanita. Tidak, saya mau balik ini. Ini wanita bukan sembarangan, Imam Al-Bazzar. Iya, ini wanita mungkin kriteria apa yang disebutkan oleh Rasulullah ada semua padanya. Harta, keturunan, cantik. Ini bukan wanita sembarang, Imam Al-Bazzar. Siapa yang mau menolak kalau begini? Iya. Imam Al-Bazzar luluh juga hatinya. Iya. Karena ini adalah sunnah Nabi juga. Karena memang Imam Al-Bazzar belum menikah pada saat itu. Ya. Akhirnya dia terima tawaran. Tidak jadi pulang. Ya. Tidak jadi pulang. Ya, ini salah satu cara supaya mengikat ustaz. Ya. Ya. Diikat dengan pernikahan. Mungkin lambat sekdes ini apa urus. Carikan orang yang paling ngam di sini. Ya. Yang paling nagaya lejena. Ya. Mudah-mudahan siapa Ustadz Idil juga pai menonton. Ya. Ini, ya, ini adalah usaha agar Imam Al-Bazzar tidak meninggalkan. Akhirnya Imam Al-Bazzar dinikahkan dengan seorang wanita yang paling cantik, yang mempunyai harta begitu banyak di kampung tersebut. Dan yang paling cantik sudah dia ini. Iya. Nah, ketika sudah diurus, ya sudah maksudnya ta'aruf, apa semua perkenalan, melamar, ya dimudahkan semua Imam Al-Bazzar, mungkin juga uang panaiknya juga dimudahkan karena sudah banyak membantu. Ya, tidak mungkin diberikan kesusahan Imam Al-Bazzar. Ya. Namun ketika Imam Al-Bazzar sudah selesai semua akadnya dan bertemu dengan istrinya di kamar, mereka saling menatap, istrinya menatap mukanya Imam Al-Bazzar, diceritakan di kisah tersebut. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Ada kejadian aneh. Imam Al-Bazzar tidak melihat wajah istrinya. Imam Al-Bazzar tertunduk. Dia melihat di bawah wajah istrinya. Maka yang mahramnya wanita tadi, mahram dari istri dari Imam Al-Bazzar berkata, "Wahai Imam Al-Bazzar, engkau menginjak wanita ini, kenapa engkau tidak melihat wajahnya? Engkau hanya melihat di bawah wajahnya." Ya. Maka apa Imam Al-Bazzar mengatakan? Aku bukannya tidak mau melihat wajahnya. Aku melihat yang ada di lehernya. Yang di mana? Yang di lehernya tersebut, yang dia pakai, aku teringat dengan kisahku waktu aku di Mekah. Ya. Aku teringat kisahku di Mekah. Aku menemukan seperti apa yang ada di kalung lehernya seorang wanita tersebut. Dan itu pemiliknya adalah seorang kakek tua. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika Imam Al-Bazzar mengatakan yang sebenarnya? Karena yang dia lihat di leher kalung istrinya itu adalah kalung yang pernah dia dapatkan. Maka seluruh undangan pada saat itu semuanya bertasbih, bertahlil, bertakbir. Dikatakan di kisah tersebut hampir seluruh penjuru desa, penjuru yang ada di pulau tersebut mendengar takbir tersebut, saking kerasnya takbir tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena apa? Mahramnya wanita tadi mengatakan, "Wahai Imam Al-Bazzar, apakah benar apa yang kau katakan itu? Itu kalung pernah engkau dapatkan di Mekah?" "Ya, saya mendapatkannya. Dan itu ada pemilik kakek tua. Kenapa ada di lehernya istriku sekarang ini?" Masya Allah. "Wallahi," kata mahram tadi, "orang tua daripada istrimu ini." Iya, bukannya mahramnya tadi mengatakan, "Wallahi,
Apa yang kau katakan itu pernah diucapkan oleh orang tua dari istrimu sekarang ini. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan seorang laki-laki yang begitu bagus akhlaknya, yang begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersumpah atas nama Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan laki-laki tersebut. Ini orang tuanya, ini dia berdoa, pertemukanlah aku dengan laki-laki tersebut dan nikahkanlah ia dengan anakku. Itu doanya laki-laki tadi. Ketika itu doanya orang tua daripada wanita tadi, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya atau kepala suku tadi atau mahram daripada wanita tersebut. Dia berdoa, Masya Allah, ternyata doa daripada kakek tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini jemaah sekalian? Ini yang harus kita patrikan di dalam hati kita. Pelajaran yang paling penting yang kita ambil dari kisah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwabahu Allahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan karena Allah. Allah akan berjanji akan menggantikannya yang lebih baik. Nah, Imam Al-Bazzar tadi dia tinggalkan hadiah karena Allah. Dia tinggalkan hadiah dari kakek, dari orang tua, mertuanya yang sekarang karena Allah. Apa yang dia dapatkan jemaah sekalian yang dia tidak harapkan sebelumnya? Yang dia dapatkan adalah bukan hanya kalung yang dia dapatkan, sang pemilik kalung juga dia dapatkan. Masya Allah. Ini janji Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan riba karena Allah, meninggalkan mengambil bunga bank dan sebagainya karena Allah, maka Allah akan gantikan rezeki yang berkah. Maka Allah akan luaskan rezekinya insyaallah. Barang siapa yang meninggalkan rokok karena Allah, harus ada dalam hati niat, walaupun masih berat untuk kita, niatkan dulu, niat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan aku, bantulah aku untuk tidak merokok lagi, karena merokok adalah salah satu yang diharamkan oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan rokok karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Tidak tahu apa gantinya, tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan, dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di antara kita yang dimana kita sudah tidak melihat lagi mana yang haram, mana yang halal, semuanya disapu. Bahkan ada statement mengatakan bahwa yang haram saja yang susah, apalagi yang halal. Seperti itu. Waliyadzubillah, nasallallahu wassalamata wal afiyah. Ini yang harus kita jadikan dalam hati kita. Saya meninggalkan membuka aurat bagi ibu-ibu. Saya meninggalkan membuka aurat dan aku ganti dengan menutupi aurat dengan memakai jilbab karena Allah. Insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Aku tinggalkan perjudian misalnya, aku tinggalkan main perempuan karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik, mungkin istri kedua atau istri ketiga. Kalau dia tidak dapatkan, bidadari yang menunggu di surga nanti insya Allah. Ini barang siapa yang meninggalkan pacaran karena Allah, yang digantikan dengan menikah dengan jalan yang disyariatkan, insya Allah dia akan mendapatkan suami atau istri yang soleh dan soleha. Ini yang harus kita patrikan dalam hati kita, tanamkan dalam hati. Barang siapa yang meninggalkan masa jahiliyah, yang dimana mungkin dahulunya dia masih suka ke dukun, masih suka ke tukang ramal, masih suka mempercayai jimat dan sebagainya, dia tinggalkan karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan menunjuki jalannya. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena memang jaminan Allah yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan apa? Memberikan dia jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Bahkan bukan sampai di situ saja, Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang dia sangka-sangka. Seperti kisah Imam Al-Bazzar, Masya Allah, yang dimana begitu bahagianya. Ya, di kisah tersebut dia dikaruniai 2 putra, dan dia kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal istrinya, meninggal putranya. Ya, ini memang ulama-ulama terdahulu begitu banyak ujiannya. Karena seseorang itu diuji sesuai kadar keimanannya, ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Makanya ketika kita sudah mendapatkan hidayah ini, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap mendapatkan ujian. Bukan kita minta, ya, bukan kita ingin kapan ujian ini datang. Jangan minta ujian. Kalau datang jangan lari, hadapi. Karena tidak semua ujian itu memberatkan hambanya. Setiap ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Pasti ada jalan keluar. Kuncinya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Pasti ada saja. Ya, ada saja jalan yang Allah berikan. Ketika antum semua, kita semua mendapatkan hidayah ini, saya juga lalu, ya, masih jauh dari apa yang kita dapatkan, masih percaya ini, pertahankan. Ya. Tidak usah dengar apa kata orang, tidak usah dihiraukan dengan perkataan-perkataan ejek dan sebagainya. Anggap itu sebagai tabungan pahala kita. Ya. Karena ketika seseorang diuji, ketika seseorang diejek, maka dia selalu mendapatkan pahala dari orang yang diejek tersebut. Ya. Kuatkan iman. Walaupun kita sendirian, tinggal sendiri, misalnya cuma Pak Imam di sini, iya, bisa saja tidak ditahu. Tapi kita berdoa agar kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya jamaah sebenarnya, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang namanya jamaah bukan nanti banyak. Kalau tidak salah kata siapa itu, Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, dia katakan al-jama'atu ma wafaqa bil haqq in kana wahida. Jamaah itu ketika seseorang berada dalam kebenaran Al-Quran dan Sunnah, itu adalah jamaah. Walaupun hanya sendirian di kampung, itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia hanya 1 orang. Dengan syarat dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salaf, sesuai pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang harus kita harus introspeksi diri, ya. Memang ketika kita sudah beriman kepada Allah, memang ada ujian jemaah sekalian, ya. Dan memang surga itu jemaah sekalian diliputi hal-hal yang tidak disukai oleh hati kita. Surga itu jemaah sekalian dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai hati kita. Yang tadinya kita masih suka dero, ya, ada keinginan dero, tahan. Yang tadinya kita masih suka ini, ya, dan sebagainya, kita tahan. Dan itu adalah salah satu konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Iya. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Dan ketika kita menginginkan surganya Allah, kita menginginkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua dapat melihat wajahnya Allah. Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka kita harus istiqomah, ya. Kita harus komitmen terhadap apa yang telah kita ikrarkan, terhadap apa yang telah kita dapatkan, yaitu berupa hidayah dari Allah. Karena hidayah dari Allah itu mahal sekali jemaah sekalian. Tidak sembarang orang Allah berikan hidayah taufik. Ya. Karena hidayah taufik ini hanya Allah sendiri yang memberikan. Berarti kita dicintai oleh Allah. Ya.
Kita hanya berusaha untuk memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang memberikan, yang menyadarkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling susah jemaah sekalian mempertahankan hidayah ini. Apakah kita wafat di atas hidayah ini atau tidak? Apakah kita kembali? Ya. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan dalam hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, ya tetapkanlah hatiku dalam agamamu, tetapkanlah, palingkanlah hatiku untuk selalu melaksanakan ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah di setiap sujud, di setiap doa. Apatah lagi kita yang dimana hati-hati kita ini berada di genggaman, di jari jemarinya Allah, gampang berbola. Hari ini kita semangat, besok tidak. Memang sudah seperti itu iman. Namun kita jaga iman kita terus perbaharui iman kita dengan menghadiri majelis seperti ini. Ya, berkumpul, jangan sendirian, karena sendirian itu gampang digoda oleh setan. Setan paling suka orang yang bersendirian. Kalau memang kita sudah merasa lemah dalam beribadah, cari jamaah, cari teman, berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap menjaga hidayah ini. Ya, ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, dari kisah Imam Al-Bazar tadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, yaitu mari kita melihat ketika ada suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dan kita niatkan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ya maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat terutama kepada pribadi anak sendiri dan kepada jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudaraku sekalian, adik-adik sekalian. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya, kekeliruan ya dari apa yang kami sampaikan itu datangnya dari diri kami sendiri dan dari kekurangan ilmu kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk lebih sempurnanya majelis kita, nanti kalau memang ada pertanyaan silakan, kalau masih ada waktu dari imam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Demikianlah